Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena jurus 3 keberuntungan. Yang pertama, harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung kenal ajaran kebenaran, Dhamma. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup. Jadi bisa masih mencari simpanan jasa kebajikan. Baru saja Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita melihat duka, nunggu connection. Kalau tadi saya perkirakan 2 menit berlalu, mungkin di antara Anda semua sudah banyak yang kasak-kusuk ini. Waduh. Maka coba kita lihat kalau seandainya kita ini berada di 56 tahun yang lalu. Pada bulan September, di waktu itu saya juga mengalami apa yang Anda alami, cuman bukan nunggu connection. Waktu itu yang terjadi adalah kami itu nunggu apa yang akan terjadi detik-detik berikutnya, karena waktu itu kami berada di tempat sempit, keliling kami ini karung-karung pasir, sambil deg-degan ketembak enggak ya, ada enggak peluru nyasar ya. Jadi kalau kita sudah pernah alami seperti itu, maka 2 menit tanpa koneksi, ya enggak apa-apa. Kita sabar menunggu. Akhirnya berlalu, inilah anicca. Maka kalau sekarang ini sudah tanggal 26 September, minggu terakhir di bulan September, kita lihat aniccanya bulan lalu, Agustus kita merdeka. Tapi 20 tahun kemudian kita mengalami bencana nasional yang disebut sebagai G30S. Waktu itu saya berumur 13 tahun, SMP kelas 1, mengalami ketakutan yang begitu mencekam, bisa dikatakan mungkin mencekamnya perjuangan kemerdekaan. Dan di SMA saya ngenger itu apa ya, menjadi anak asuh, karena kami nggak punya duit. SMA-nya saya diopeni, dipelihara, dibayarin oleh adiknya papi saya di Solo. Nah, kalau dalam masa SMP di Klaten itu saya sekolah itu nggak niat karena harus kerja cari duit, sesuap nasi bukan segenggam berlian. Maka yang namanya dunia sekolah itu bagi saya nggak penting. Pokoknya nilainya, rapotnya oke, naik kelas, sudah. Kalau datang ke sekolah karena jarang masuk sekolah, tiba-tiba ini nanti ulangan apa? Sejarah, pinjam buku. Nyepi gitu di sudut, belajar dengan penuh konsentrasi karena harus ngeringkes itu masukkan ke otak. Maka saya ini pinter nyontek, apalagi di SMA itu punya sepupu yang pinter, kita duduk sebangku. Nyontek itu wah ahli. Saya ini pinter nulis tepat karena cita-cita dulu jadi dokter itu kalau nulis kan kayak singkat-singkat gitu, tulisannya jelek gitu. Dan guru kan tetap harus nulis soal itu di papan tulis, nggak model sekarang dibagiin. Jadi waktu dia nulis, saya nyontek sepupu saya ini. Apa? Nomor 1. Saya tulis dulu, cepat gitu. Nanti guru balik, ya kerjakan, saya sudah punya jawaban. Tinggal saya salin dengan tulisan yang bagus. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita sekarang melihat betapa orang itu menanam suatu karma, nggak bisa nggak, mesti menuai buahnya. Maka bersama waktu buahnya matang.
Lulus SMA kembali karena saya orang hoki, saya nemu satu buku kimia, saya pelajari sendiri. Oh, kimia itu kayak gini. Karena sekolah saya tidak begitu bagus, gurunya juga tidak begitu sepenuh hati. Jadi saya merasa buku ini adalah guru saya. Jadi waktu ujian yang saya pelajari ini keluar semua. Makanya nilai saya 10 di kimia. Guru saya ngomong hebat banget ya. Kamu dapat 10 di mata pelajaran saya. Saya ngomong, Pak, saya belajar dari satu buku yang ketemu. Tapi tetap dengan cara saya menumpuk karma buruk, dengan tidak jujur, dengan tidak bersemangat, dengan seadanya saja. Karena pikiran saya tidak ke situ. Maka kemudian ketika saya sampai pada cari universitas dan tidak bisa tidak, ya terpaksa harus cari yang murah. Masuklah saya, kecegurlah saya di IKIP. Kembali karena saya simpan kebajikan saya di masa lalu banyak. Itu saya kok bisa nyemplung padahal saya itu bahasa Inggris nggak bisa apa-apa. Cuman saya ini pinter baca kondisi. Jadi waktu tesnya itu tes tertulis ya Allah, psikologi, Allah, logika, gampang. Ini berbanding ini sama dengan kira-kira ini. Saya pinter betek, menduga-duga, guessing gitu ya. Maka waktu tes di IKIP, saya ditanya pakai bahasa Inggris, saya itu cuman mengeluarkan kesaktian saya. Kira-kira tanyanya ini. Saya jawab dengan bahasa Indonesia. Masuklah saya. Makanya hoki, jasa kebajikan itu sulit diomong, nggak bisa diirikan. Kok ya kebetulan saya ngerti. Kok ya kebetulan yang saya ngomongkan pengawuran ini, kok ya bisa. Tapi nggak bisa, ibu bapak saudara-saudara, kita lepas dari buahnya itu nggak bisa. Saya dulu belum kenal Dhamma, tapi kalau saya ajak ibu bapak melihat masa lalu saya, kelihatan sekali bagaimana kita nggak bisa nggak kenal Dhamma. Ini memang luar biasa. Dengan cara demikian kita bisa mulai menata kehidupan. Makanya hari ini karena saya terbang Solo, saya ajak ibu bapak untuk melihat bagaimana Dhamma itu sebenarnya bekerja dalam kehidupan setiap orang. Ibu bapak saudara-saudara bisa bayangkan ya, kalau seandainya kita ini satu kelas gitu. Saya duduk di samping seorang teman. Saya ini dihindari teman. Saya ini dikucilkan karena dianggap goblok banget, mengganggu. Jadi kalau sekarang ada bullying, saya tuh ngekek. Wah, saya ini dibully ya sudah penuh, dihina, dihina makanan setiap hari. Jadi saya ini jejer sama temen karena saya nggak ngerti apa-apa. Selalu saya tanya, itu ngapain sih? Ngapain sih? Maksudnya apa sih? Diterangkan panjang. Oh iya. Nah, kan saya nggak ngerti apa-apa. Nggak 5 menit saya tanya, kalau ini ngomong apa? Makin lama kan jawabannya makin pendek. Lalu setiap kali sudah mentok karena dia merasa terganggu, dia pasti akan marah. Ngomong sama saya, kamu jangan ganggu saya toh. Aku kan mau konsentrasi. Kalau kamu ganggu gini kan aku nggak bisa konsentrasi ke sana. Oh ya, sorry. Saya pindahlah cari korban yang lain. Sampai diadakan study club, grup belajar. Itu saya mau masuk mana tidak ada yang mau menerima saya. Karena yang orang idiot, paling-paling kita nanti repot kerepotan. Gak ada yang mau. Tapi karena saya ini merasa aku harus maju. Jadi saya berterima kasih sekali pada apa yang sudah saya tanam dalam kehidupan lampau dan pada masa lampau di kehidupan ini pun. Saya ini tidak patah semangat. Saya selalu mengatakan, aku pokoknya harus maju. Aku pokoknya harus sukses. Aku pokoknya harus bertambah baik. Maka meskipun saya dihina seperti itu, dikecilkan seperti itu, saya mengatakan nggak apa-apa. Saya punya adithana, tekad. Saya punya wirya, semangat. Saya punya kanti, ulet, tekun, konsisten, pantang menyerah. Jadi saya katakan pada teman-teman yang nggak mau sama saya itu, saya katakan, aku nggak ikut grup study club ini, aku mau datang dengerin aja, aku nggak akan ngomong, aku cuma dengerin, boleh nggak? Mereka agak sungkan nolak saya, ngomong, ya kamu tanya si A, si B, si C, anggotaku. Oh ya makasih, saya datangi satu-satu. Lani Anggawati si goblok ini
berlututlah di hadapan paribahan yang mulia. Aku ikut ya, tapi cuma dengerin, nggak ikut ngomong, cuma dengerin. Ya kamu tanya yang siapa. Akhirnya mereka yang tidak tahu adalah saya ikut 3 study group. Aditana Wirya Kanti. Teman-teman saya menganggap pelajaran gampang. Saya anggap itu apa sih? Saya nggak tahu apa-apa, structure yang nggak ngerti, reading apalagi, perbendaharaan kata nggak ngerti. Jadi saya cuma melihat teman-teman saya yang begitu aduhai di atas sana. Saya katakan, kamu belajar 5 menit. Aku belajar 5 hari, mosok kalah. Jadi saya masih ingat, saya tuh itu bawa buku loh. Karena nggak ngerti, aku mulai dari mana sudah sembarangan. Tapi saya mengatakan pada diri saya, kalau aku 3 bulan ini seperti ini terus jadi kasta sudra, kasta buangan, 3 bulan nggak bisa maju, meskipun aku keringat darah air mata aku curahkan, berjuang tanpa lelah. Kalau aku nggak bisa, aku akan keluar, aku mau cari kerja. Akhirnya kan cari duit. Bayangan saya waktu itu. Tapi karma baik saya itu ternyata banyak. Mungkin kehidupan saya yang lalu itu banyak nolong orang kali ya. Jadi dalam kehidupan saya ini segoblok-gobloknya saya, di mana penderitaannya ada, itu ada aja orang yang menawarkan bantuan. Ada seorang dosen muda, dia itu nulis di karangan yang kita harus ngarang setiap bulan itu, baca buku terus menulis intisarinya, ringkasan. Dia nulis di situ, kalau kamu nggak tahu, temuin saya. Di setiap baris itu merah, karena salah semua. Karma baik saya menerima uluran kebajikannya, namanya Pak Purba, sekarang sudah meninggal. Tapi karma buruk bagi dia, kenapa? Karena dia nggak ngerti, yang namanya Alani Anggawati ini orang gila. Jadi kamu mau nawarin bantuan, saya ambil itu. Jadi saya rajin sekali ketemu sama dia. Zaman dulu itu 50 menit pelajaran, 10 menit istirahat. Nah di 10 menit ini saya selalu cari Pak Purba itu. Pak, ini salahnya di mana? Karena saya cari teman-teman yang mau menerangkan dan tidak mau. Wah, kamu tanya Pak Purba, sudah bosen karena tidak taunya terlalu banyak. Makanya berbahagialah orang goblok kalau rajin. Karena apa? Karena di situ tercapai langkah-langkah kemajuan yang orang lain nggak punya kesempatan. Saya cari setiap 10 menit, sampai akhirnya sesudah Pak Purba awalnya mengagumi, ini anak kepingin maju. Tapi saya ngototnya seperti gitu, karena mengajar 3 bulan kalau aku nggak maju aku akan keluar. Tapi aku nggak mau keluar tanpa aku berjuang keringat darah air mata sebisa-bisanya, sebaik-baiknya. Maka Pak Purba itu punya ilmu kesaktian. Dia kalau sudah mau istirahat, tiba-tiba menghilang dari kantornya. Selamatlah dari kejaran Lani Anggawati. Salah ibu bapak saudara-saudara, yang namanya Lani Anggawati tidak bisa dihindari. Saya kejar dari lorong-lorong, dia mau kemana. Nanti kalau ketemu, saya lari. Waktu itu saya masih jadi olahragawan gitu ya. Saya kejar. Saya katakan, ini yang enggak bisa mana. Lama-lama kan ketata toh. Orang belajar itu kan mesti bagaimana juga masih bisa toh. Kalau kita mau belajar itu masih ada tambahnya toh. Enggak mungkin enggak. Maka dengan alhamdulillah puji Tuhan, haleluya, bahwa dosa pemanggalang, dalam waktu satu tahun saya menjadi salah satu yang terbaik. Kamu belajar 5 menit, aku belajar 5 hari. Masa kalah? Nah, karena saya ini pinter, saya mau pamer. Salah satu dari kepinteran saya ini ada manfaatnya kalau diajari tentang analisa. Saya senang analisis ya. Jadi analisa linguistik, ilmu bahasa. Misalnya aja tuh, he was killed in the accident. Bapak Ibu enggak usah tahu, enggak apa-apa. Ini cuma saya mau pamer. Menganalisa kalimat kecil. He itu apa? Dia laki-laki, berarti kata ganti laki-laki. Was killed, terbunuh. Ini kalimat pasif. Pakainya kata kerjanya kata kerja transitif, harus pakai objek. Nanti bisa dibalik jadi kalimat pasif.
bisa dibalik menjadi kalimat aktif. In the accident, di dalam kecelakaan. Itu in itu preposisi. The accident, kecelakaan ini kelompok dengan kata benda sebagai head word, kata intinya. Berarti juga ini keterangan lokasi. Cepat, jebret, lancar, pinter, nggak ada feeling kecuali yes. Ibu bapak, coba kita lihat bagaimana ternyata pikiran ini bekerja. Begitu kalimat itu saya ganti, bukan dia terbunuh di dalam kecelakaan, dia mati dalam kecelakaan, he-nya dia laki-laki, saya ganti Alex, Lani's father. Alex bapak Lani terbunuh di tragedi nasional 65. Sama tuh itu analisanya tadi loh, yang saya kementos tadi loh. Tapi begitu subjek diganti, kui bapakku mati neng kubure loh. Kenapa saya ndak bisa nganalisa dengan cepat kayak gitu? Karena ada sesuatu yang menyerang. Kondisi pikiran tidak lagi menjadi tenang, seimbang. Kondisi pikiran tuh hanyut, jebret-jebret, tergulung oleh emosi yang merupakan sangkara, bagian pikiran yang bereaksi. Kalau ingat ya, winyana, kesadaran murni, sanya, persepsi, ingatan, sudah mulai main tuh ini dunia Lani's father, si Alex itu. Sudah sanyanya jebret, wedana sudah tidak enak karena terpengaruh oleh ini tidak bagus. Langsung tidak menyenangkan dan mulai emosi sangkara balik. Kalau saya disuruh kalimat itu menganalisa, kenapa kok saya agak terbata-bata? Kenapa kok emosi saya muncul? Maka kalau kita lihat dari segi dhamma, kita ngerti bahwa yang jadi masalah itu sebenarnya bukan kematiannya itu. Karena kalau dia mau kematian tadi loh, saya kemaki tadi loh. He was killed in the accident. Wah, saya kena cepet banget gitu loh. Nggak ada feeling, nggak ada emosi, nggak ada kesedihan, nggak ada apa. Jadi benar-benar betul kalau Buddha mengatakan yang bikin duka itu adalah kemelekatan. Nyatanya semua orang mati ya enggak apa-apa. Tapi begitu Alex, Lani's father, mati, kenapa? Ada duka. Karena ada kemelekatan. Kenapa? Karena itu bapakku. Apa itu? Atta. Waduh, jelas sekali begitu kita kenal Dhamma dan bisa menganalisa menurut Dhamma, kita tahu betapa betulnya ajaran Buddha. Betapa benernya Dhamma. Kita kenal ternyata kehidupan ini anicca. Ya, ternyata kehidupan itu duka. Iya ya. Tadi loh ngeributin 2 menit gangguan teknologi yang dikatakan hebat-hebat teknologi one click away. Bisa juga one click tidak away. Karena ini tidak beres, itu nggak beres, connectionnya mubeng-mubeng. Duka. Jadi bedanya apa? Bedanya orang yang ngerti anicca dukkha itu melihat gitu tahu inilah duka. Jadi kita enggak ngamuk-ngamuk, enggak panik, enggak. Ya inilah duka. Coba dicari penyebabnya apa. Siapa yang bisa nangani masalah ini? Gimana solusinya? Ini orang yang kenal Dhamma. Menghadapi duka ini tidak seperti tadi loh. Alex Lani's father langsung saya enggak bisa analisa. Tapi begitu ada masalah, pikiran gimana caranya tetap dibikin tidak tegang, lumayan tenang, bisa lihat apa yang terjadi. Oh, sebabnya apa? Oh, bisa diakhiri apa enggak? Oh, bisa. Ayo jalan menuju akhir duka. Saya enggak bisa. Lah kamu bisa enggak? Ya bisa, tapi kan bukan tugas saya. Ini loh, Atta yang bekerja, kita tidak ketemu solusinya. Ngerti kalau kita kenal Dhamma, aduh.
Saya ini PR-nya masih banyak, atas saya masih menggunung, tinggi-tinggi sekali. Dan kita tahu begitu atas kita tersentuh, kesenggol, tersinggung, duka langsung mencuat. Untung kalau kita ini kenal dhamma, kenal meditasi sehingga ngerti pikiranku ini kotor. Oke, tenangkan dulu. Oke, terus gimana? Apa yang bisa saya bantu? Lain. Perilaku, cara mengatasi masalah, menganalisa kondisi. Itu kalau kita kenal anicca dukkha anatta, bukan anicca dukkha kita kenal, tapi atta harus yang nomor satu, yang paling hebat, yang paling harus dipuja-puja, dipuji-puji. Kalau itu yang kita tahu bahwa atta ini harus dipuja-puji, tidak akan kita lepas dari dukkha. Saya mau ajak ibu bapak saudara-saudara melihat 56 tahun yang lalu. Belum lahir mungkin. Ataupun kalau lahir ya masih lari-lari, masih ingusan itu ya. Belum tahu persepsinya berkembang belum. Mungkin. Tapi kalau Anda ini sudah seumur saya, kurang sedikit lah. Maka Anda bisa tahu, melihat sejarah, itu nun jauh di sana, kabar kaburnya, ada terjadi satu peristiwa besar yang kemudian menjadi tragedi nasional. Katanya, di Lubang Buaya Jakarta, 7 jenderal dibunuh. Geger itu, secara nasional geger itu, kejam, tidak bisa dibenarkan. Oleh siapa dicari? Mengapa? Ada apa? Itu Jakarta loh, itu geger, bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelapan. Wow, tok. Orang-orang daerah Klaten yang kecil ini ngerti apa? Nggak ada yang ngerti apa-apa. Kenal 7 jenderal aja enggak. Kenal gerakan politik aja yang enggak. Orang-orang di Klaten ini kebanyakan kan petani, buruh. Kalau 7 ya ditangkap. Apa yang terjadi? Di daerah itu ratusan orang disuruh nebus ini loh. Kowe kudu mati. Karena yang Jakarta mati, kowe kudu mati. Ratusan orang ditangkap. Istilahnya waktu itu diciduk, diculik. Istilahnya juga diamankan. Kalau saya ngomong ya menjadi tidak aman ya. Kami banyak sekali dijarah, dirampok. Itu secara materi. Secara mental, secara pikiran, kita ini terganggu dengan diperiksa, dipanggil, diinterogasi. Yang manggil siapa? Orang-orang berseragam, orang-orang yang berkuasa. Jangan diomong orang ecek-ecek. Itu ya kepala Kodim, kepolisian, banyak banget loh itu. John apa saya nggak ngerti. Karena saya nggak dipanggil, diperiksa, diinterogasi. Mami saya yang dipanggil. Kami berdelapan itu menggigil itu kalau mami dikatakan mami diperiksa. 2 tong itu kita mati gue, mami sora bali, bisa nggak kembali, bisa dibunuh. Mengapa? Ada apa? Nggak ada yang tahu. Pembunuhan jutaan orang akibat 7 jenderal dibunuh itu terjadi banyak kasus tanpa diadili. Itu sebabnya kalau sekarang banyak orang yang masih mencari kebenaran karena mereka nganggap aku salah apa. Tapi coba kita lihat, menarik sekali kalau tadi yang jenderal itu kejam, tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau di daerah pembunuhan tanpa diadili, caranya gimana? Walau alam,
dianggapnya apa? Tidak kejam. Dan juga ini dibenarkan. Saya mau narik pikiran ibu bapak saudara-saudara, 56 tahun yang lalu, keadaan darurat. Kalau sekarang ada weng, apa itu? Korban COVID. Kita cuma ngomong, semoga selamat ya, semoga yang terbaik datang, semoga sembuh, semoga nggak mati. Tapi kalau waktu itu keadaan darurat, ada jam malam, lampunya giliran mati, ya, masih banyak peluru nyasar. Itu kondisi waktu itu jauh lebih ngeri daripada sekarang. Kalau yang sana itu bisa mati karena COVID. Tapi kalau waktu itu saya bisa mati bukan karena apa-apa. Hanya karena peluru nyasar. Hanya karena ada yang hidup. Hanya ada yang duding menuding begini ngomong PKI. Habis waktu itu. Lah PKI apa? Pelunggang nggak tahu. Pada waktu itu nyawa tidak ada harganya. Fitnah merajalela. Jadi kalau saya kena, itu bukan karena saya ini bersalah, tapi karena ada orang yang menuding saya. Fitnah itu gampang banget. Jadi kalau saya sekarang melihat waktu itu saya masih terbayang-bayang orang yang kemelinti itu. Wah kayak yes. Kemelinti itu apa ya? Sok gitu. Apalagi kalau bawa senapan. Waduh, itu kita melihat itu ndrodok itu. Nggak berani mandang gini, kita gini. Cepat lewat. Kalau dia berhenti di samping saya, kalau punya doa yang manjur langsung didoain. Mereka yang ditangkap, diciduk, diamankan tadi yang dikatakan seperti itu ditembak. Kalau ditembak langsung mati mending ya. Diseksa. Katanya karena 7 jenderal itu juga diseksa. Ditembak. Ada orang-orang yang di sini itu pingget gini loh. Pingget itu apa? Bekas luka. Karena ditembak dari der. Di sini. Kok ya nggak hancur giginya? Mungkin pada waktu dia jerit ya, der gitu. Ada kisah orang yang dia katakan, aku tidak bersalah, tapi aku disiksa, disuruh ngaku ABCDEFG, aku nggak pernah nangis katanya dia. Ini laki. Tapi suatu ketika aku meneteskan air mata. Kenapa? Karena ada sungai, teman-temannya bersama dia itu disuruh nggarap tanah di seberang sungai. Waktu ada mungkin semprit atau apa, semua kan kembali ke sini ya. Ada yang kececer, itu kan langsung siap, hitung mulai 1, 2, 3. Ada yang belum ada gitu. Wah geger nih, kemana nih orang? Mau berontak, mau menyapa segala macam. Orangnya datang, mungkin berapa menit sesudahnya. Gelek, kamu dari mana? Mau melarikan diri ya? Enggak. Perut saya sakit, mencret dulu di sana. Tidak percaya, itu digiring ke sana lagi. Tadi saya di sini nih, makan tai itu. Terjadi. Waktu itu ada orang yang ngomong, waktu itu saya meneteskan air mata. Ini bukan lagi kemanusiaan, ini sudah lebih dari kebinatangan. Belum cerita-cerita pemerkosaan. Aduh, serem. Kayak gitu manusia. Apa iya waktu itu terjadi pikiran yang tinggi. Itu pikiran. Maka sekarang mulai banyak buku-buku yang diterbitkan untuk menjelaskan waktu itu terjadi apa toh, supaya tidak terlupakan dan jangan sampai terjadi lagi. Kita bisa mengatakan karma buruk oknum itu, karma buruk kelompok itu. Maka kalau kita lihat Dhamma,
bagaimana kita mengerti manusia itu sebenarnya bertanggung jawab pada perbuatannya sendiri. Kita punya pikiran yang harus kita kendalikan. Saya senang menjadi penerjemah karena banyak kali kalau menerjemahkan itu saya seperti ditampari gitu ya. Wah, ini kamu seperti ini nih. Kamu nih brengsek, kamu nih bajingan kayak gini nih. Karena belum kebajingan masihan. Maka kalau kita melihat ke belakang 56 tahun yang lalu, kita ngerti loh sebenarnya. Bukan tergantung ini kalangan mana, kelompok mana, golongan mana, kerjaannya apa, etisnya apa, agama apa, warga negara mana, warna kulitnya seperti apa, pendidikan kayak apa. Enggak. Itu hubungannya dengan masing-masing pribadi. Dhamma jelas sekali mengatakan, Buddha mengajarkan dengan tegas, telak, kita nggak bisa ngomong nggak bisa cari alasan. Karena apa? Buddha mengatakan, oleh diri sendiri karma buruk dilakukan. Oleh diri sendiri karma buruk tidak dilakukan. Ibu bapak saudara-saudara, ada kasus-kasus yang membuat saya berpikir. Karena ada film dokumenter yang memenangkan banyak festival internasional, namanya 40 Years of Silence, 40 tahun di dalam kesunyian, dalam bisu. Itu dibuat oleh seorang produser yang doktor, profesor mungkin, antropolog, segala macam lah, banyak penelitiannya. Jadi di dalam film itu, keluarga kami termasuk di dalamnya, ada satu tokoh yang kemudian membongkar pengakuan gitu ya, sharing. Di Bali, itu ada orang-orang tertentu yang terpaksa nuding gini lah, itu PKI. Bener apa enggak ngerti. Kenapa? Karena kalau tidak gini, dia yang dibunuh. Saya mikir, gila ya, kebencian itu bisa seperti itu. Enggak takut buah karma. Banyak orang-orang yang sebenarnya tidak terima, bisa dikatakan punya alasan yang cukup baik untuk memiliki dendam, emosi yang terbakar. Berapa tahun keluarga kami itu masih tercekam ya oleh perasaan yang gak enak, emosi yang membakar gitu. Apalagi mami saya, karena nggak terima gitu, tapi hilang, diciduk, dan kemudian kita anggap dibunuh karena sampai sekarang nggak kembali ya. Kalau nggak dibunuh mau di mana? Tanpa ada penjelasan resmi. Dan kalau dicari, ini yang namanya Alex ini salahnya apa? Kita mau nyari di mana? Semuanya udah ganti. Mami saya selalu kalau nangis-nangis dia ngomong, aku jadi rondo, aku jadi janda. Neng aku ora pernah iso nyekar. Lah wong bojoku dikubur neng ndi aku ora ngerti. Tapi nggak bisa nyekar karena nggak tahu suamiku dikubur di mana. Nah, dengan berlalunya waktu, anicca kan, ketakutan mulai turun. Orang-orang yang berkuasa dengan kemelinti, dengan wah begini ini juga turun, mati atau lengser. Mulai ada yang pengen tahu kebenaran sejarah, dan saya pribadi merasa aneh sekali bahwa suatu ketika saya dipanggil untuk sharing gitu ya dalam satu international konferensi internasional, dan di situ salah satu pembicaranya adalah seorang dokter psikologi, anak dari salah satu 7 jenderal di Jakarta. Saya kaget juga waktu dia ngomong, saya anaknya pahlawan revolusi. Tetapi saya menderita juga
juga sebagai korban. Kaget saya. Dia katakan pada waktu tahun berapa ya? Oh, di atas 40 tahun, karena sudah 40 years of silence, ya, di atas 40 tahun. Jadi sesudah 2005 ya, saya ketemu dengan Bu Nani ini. Dia katakan baru berapa saat yang lalu, saya punya keberanian untuk melihat di mana bapak saya dibunuh. Saya katakan, edan tenan. Sama-sama ini dapat pahlawan revolusi, anaknya pun merasa aku korban, bapakku dibunuh. Saya juga merasa aku korban, bapakku dibunuh. Tapi mending kamu kan punya jabatan pahlawan revolusi. Saya, bapakku, apa yang terjadi aja tidak tahu. Mau mati kapan matinya tidak tahu. Terus matinya diapain tidak tahu. Mendingan dia. Enggak juga. Kalau kita sudah kenal Dhamma, kita ngerti lah. Kemelekatan itu membawa duka. Seberapa dia melekat sama bapaknya, seberapa saya melekat sama bapak saya. Pada waktu ini tercabik, buang, melekat yang dipisahkan, berpisah dari yang dicintai, itulah duka. Tiba-tiba merasa senasib, lucu ya. Ketemu tuh jadi teman. Nah, coba kita lihat bagaimana kita melihat hal ini dari Dhamma. Ibu bapak saudara-saudara, menarik sekali kalau kita sebagai umat Buddha yang mengerti ajaran Buddha, yang mengikuti instruksi Buddha tentang pengendalian diri. Salah satu di antaranya yang paling di atas adalah kalau kita lihat sila, peraturan moralitas, jangan membunuh. Jangan. Karena mengambil kehidupan makhluk lain itu luar biasa buruknya sebagai karma. Mengambil kehidupan. Tidak ada orang yang kepingin mati. Orang itu berjuang untuk kepingin hidup. Gak ada orang yang kepingin siksalah daku. Gak ada. Pengennya hidup bahagia. Bikin saya menderita. Gak ada. Kepenginnya bahagia. Maka kalau kita baca Pancasila, Panatipata, mengambil kehidupan makhluk lain. Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan hal itu. Mengambil kehidupan makhluk lain. Saya selalu mengatakan, aku masih amat sering nabrak sila ini, ngelanggar sila, membunuh makhluk lain, bukan manusia, karena besarnya ukuran itu juga mempengaruhi kondisi kekejaman yang membuat kita melakukan perbuatan itu. Membunuh apa? Cacing. Cacing ini merugikan apa enggak sih? Ya enggak lah, ini kan bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Membunuh virus. Wah, ini virusnya kan berbahaya untuk orang. Itu poinnya karma baik sudah berbeda. Tapi kalau saya membunuh kucing, lebih gede lagi. Membunuh harimau, lebih gede lagi. Membunuh gajah. Ini untuk kita lihat dalam pikiran. Untuk membunuh yang kecil itu jauh lebih gampang daripada kalau membunuh yang besar. Membunuh yang besar. Karena dibutuhkan kebencian yang jauh lebih besar untuk kita bisa membunuh lebih besar. Membunuh orang jahat, membunuh orang baik, ini beda. Membunuh ayah, ini sudah beda. Membunuh ibu, wah ini jauh lebih besar.
Poin karma buruknya lain. Menyakiti Buddha. Waduh, jalan. Itu sebabnya saya kalau lihat-lihat, oh itu sebabnya yang namanya neraka itu ternyata lapis-lapis. Saya nggak pernah ngerti kayak apa neraka, nggak punya ingatan. Tapi ya pasti sudah pernah di sana. Surga juga gitu, lapis-lapis. Saya juga nggak ngerti surga itu kayak apa. Mungkin saya sudah pernah di sana. Tapi kalau kita melihat, mengambil kehidupan makhluk lain sebagai yang pertama, ini kelihatannya, kalau ngomong dosanya paling gede gitu ya, paling besar dosanya, mungkin. Maka kalau kita melihat dhamma yang namanya membunuh, itu membunuh. Jadi tidak bisa. Saya membunuh dia karena dia bukan golongan saya. Saya akan membela golongan saya. Nggak bisa. Membunuh itu nilainya membunuh. Makanya saya agak kaget waktu seorang profesor mengatakan, kita lihat dalam sejarah peradaban, dengan pola pikir pembunuhan itu artinya pembunuhan. Tidak ada aku benar membunuh karena aku membela kelompok saya. Maka dikatakan tidak pernah ada perang yang dilakukan atas nama agama Buddha. Apa itu Pak? Cek. Karena kalau itu di atas namakan apalagi ajaran Buddha, itu konflik. Ajaran Buddha itu ajaran yang sudah amat sangat jelas sekali. Kamu berani bunuh, ya silahkan tanggung resiko. Jadi nggak bisa aku membunuh demi Buddha, nggak bisa. Itu adhamma, itu bukan dhamma. Menarik ya? Wow, saya pikir saya ini pembela dhamma. Jadi saya bunuhlah si A, saya bunuhlah si B. Karena dia menyerang dhamma, saya bunuhlah, saya pembela dhamma. Ternyata salah. Membunuh itu ya artinya membunuh, karma buruk. Maka ibu bapak saudara-saudara, sungguh-sungguh saya bersyukur kenal dhamma. Yang paling gampang aja lah kita ambil manfaatnya. Itu apa? Hukum karma. Apa yang kamu tanam, itu pula yang kamu tuai. Agama apapun juga kelihatannya ngerti ini dan pakai hukum ini, meskipun namanya bukan hukum karma. Karena kata karma itu berasal dari bahasa Sanskerta, kra, yang artinya berbuat atau melakukan. Kata bendanya perbuatan, kelakuan, itulah karma. Jadi hukum karma artinya adalah hukum perbuatan. Melihat ke belakang 56 tahun lalu, saya melihat dalam bayangan saya, ingatan saya, banyak perilaku aneh yang terjadi. Apa? Saya masih ingat gayanya orang-orang yang bawa senjata. Banyak itu, itu kemelinti itu apa ya? Kemelinti gayanya kayak sok banget itu. Karena kamu berani membangkang, duar, nggak ada yang salah. Membangkang, gampang banget. PKI, gampang banget. PKI itu panganan apa, makanan apa, aku nggak ngerti. Nggak peduli, pokoknya jeder. Dan mereka tingkah lakunya itu kayak angker gitu loh. Kita ini kalau lihat itu, wah, ngoplok apa, gemeter. Itu bukan gemeter di hati, gemeter di fisik. Itu bisa gitu. Mereka punya daftar loh, siapa yang akan diciduk. Itu gampang banget. Kamu benci sama siapa? Catat. Kamu punya dulu pernah tersinggung apa? Catat. Kamu punya sakit hati mana? Sama siapa? Catat. Hilang. Malamnya hilang. Maka banyak orang yang jadi kriminal karena punya kekuasaan. Berapa banyak perempuan yang merelakan dirinya menjadi perempuan simpanan
untuk melindungi keluarganya. Banyak. Mendekat pada mereka yang punya kekuasaan supaya selamat. Kalau perempuan, jual diri. Tidak tahu hukum karma. Kondisi yang terjadi serem banget. Kalau sekarang saya katakan, gila ya. Kita ini merasa takut loh. Padahal kita ini benar. Nggak ada salahnya. Salahnya apa? Ini karma buruknya berbuah, itu aja. Kita ini terpaksa senyum. Padahal dalam hati kita menyumpah. Dan dalam kondisi seperti itu, saya waktu itu umur 13, saya pinter, saya tahu gimana saya menyelamatkan diri saya sendiri. Caranya gimana? Berkarma buruk. Saya waktu itu di sekolahan itu ada beberapa orang yang kena bapaknya diciduk ya, saya termasuk. Itu kalau guru-guru muda, laki-laki, itu terhadap anak-anak ini yang dituduh PKI, itu kurang ajarnya banyak. Kalau lewat gitu saya dijawil, saya disentuh, ya mungkin segala macam lah. Saya enggak bisa apa-apa, mau apa? Guru Maka saya cari akal, karena saya pinter, saya cari akal untuk membalas. Kamu gituin aku, ayo mati bareng. Saya tuh dendamnya luar biasa ya, mati bareng. Jadi suatu ketika gimana, saya masih ingat dan saya merasa, wah aku dulu ya rada edan, gila beneran. Tapi ya gimana lagi, kondisi seperti itu dalam ketidakbijaksanaan, atau katakan kebijaksanaan saya masih rendahnya seperti itu, pikiran masih dipenuhi dengan kebencian, merasa tidak terima, diperlakukan tidak adil, mati bareng ayo. Jadi gimana? Saya jual diri lah dalam tanda petik, bukan seks ya, tapi saya bermanis-manis dengan gitu tuh. Saya cari supaya soalnya keluar. Begitu keluar soal di tangan saya sebar ke sekolahan. Gurunya dikeluarkan gara-gara membocorkan. Mutiar. Terjadi. Mati bareng. Seperti itu loh, bajingan saya. Maka sungguh saya beruntung, merasa, aduh untung ya saya bisa meredakan dendam kayak gitu itu. Saya sudah tahu bahwa sentimen pribadi pada waktu itu memang mendapat kesempatan untuk mencelakakan orang. Kondisinya tuh buruk sekali sehingga orang terpancing untuk melakukan karma buruk. Hal lain yang saya kemudian ngerti, yang terjadi ya memang harus terjadi. Karena banyaknya kumpulannya faktor-faktor yang tuing jebret muncul. Dan saya menyadari mereka yang mengambil kesempatan berkarma buruk itu memang milih berbuat jahat. Dan mereka itu sebenarnya perlu dikasihani. Karena apa? Banyak kasus di mana saya lihat si A, si B, matinya seperti itu, mengenaskan. Karena karma itu tetap berbuah. Dia melinti kayak sok itu cuma berapa tahun. Di akhir hidupnya kondisinya juga mengenaskan karena dia bikin orang-orang lain menderita. Buahnya kok ya seperti itu. Maka kalau kita sampai pada baik atau buruk, itu sebenarnya apa toh? Inilah anicca. Kalau seandainya saya tidak mengikuti tadi, perjalanan saya itu tadi tidak seperti itu, tidak akan loh terjadi anicca sehebat itu. Kita sekarang punya kampus yang megah,
punya kesempatan luar biasa untuk makin besar menanam jasa kebajikannya, poinnya tambah gede. Baik apa buruk, siapa yang tahu? Maka kalau kita sudah lihat, iya benar ya, sifat kehidupan itu cuman anicca dukkha. Dan harus diingat anatta, jangan atanya yang dimenangkan. Anatta, latihannya tuh anatta. Karena kalau kita lihat atta, hancurlah kita. Langsung kita menuju dukkha kok. Kita lihat sebelum G30S, saya ini aktif gitu ya, aktif dolan, aktif bermain dan sebagainya. Karena papi saya itu pendidikan. Jadi nggak disuruh cari duit. Paling-paling saya dipanggil kalau pas mainan sepak sekong, petak umpal gitu ya. Ang, panggilan saya Ang. Ngitung uangnya dihitung, karena saya tuh kalau ngitung uang tuh rapi loh. Pojok sini itu rapi. Kalau disuruh ngitung uang, itu saya selalu bersungut-sungut pulang karena enggak berani bantah papi ya. Itu teman-teman saya sesudah G30S, saya pengen ngitung uang, nggak ada yang dihitung, nggak ada duit. Gila nggak? Makanya saya sekarang kalau Wena misalnya ngeributin dengan kertas, mending ada kertas, berarti banyak yang bisa dilakukan. Kalau ada orang yang ribut dengan sibuk, mending masih bisa sibuk daripada kamu stroke nggak bisa sibuk. Waktu itu saya hidup berkecukupan karena keluarga saya, papi saya itu punya 2 mobil, 4 motor. G30S, jebret, semuanya hilang. Katanya diamankan. Sampai sekarang saya nggak tahu itu berada di mana. Tugasnya cuma belajar. G30S jebret, besok makan apa nggak tahu, besok apa makan nggak tahu. Yang cita-citanya dulu tinggi sekali jadi dokter, pelentus, ganti anicca, pokoknya sekolah yang paling murah aja. Weh, keadaan lebih baik, anicca lagi ya, mobil baru lunas diangsur, jebret, tabrakan hancur, nggak bisa ganti. Karena apa? Nggak bisa minta ganti rugi. Wassalam. Mobil baru ya, bukan baru gres, tapi maksudnya saya punya second dan bisa mobil baru, jebret habis. Tapi untungnya saya nggak mati, Wena juga nggak mati, cuman sama-sama ke garis, padahal sudah tempat duduk belakang itu base-nya numpang di situ. Saya sendiri merasa saya ini dibantu oleh banyak dewa, Tuhan, Allah, siapapun juga. Karena waktu terjadi 2 hari itu saya nggak ingat, seperti orang pingsan, dan waktu saya tiba-tiba sadar itu saya dalam posisi gini loh, menggeletak, punggungnya itu nggak tahu gimana bisa ke sini. Jadi saya nggak kehantam sama setir. Jadi banyak hal-hal yang aneh-aneh yang terjadi buat saya mengatakan pasti ada makhluk agung yang kita sebut apapun, ya nggak tahu, saya nggak pernah tanya, namamu siapa? Kita aja yang memberi nama, label ini dinamain si A, si B. Saya masih ingat juga kumpulin duit, cita-cita saya sama Wena, rasanya kayak apa ya, punya 100 juta rupiah. Dalam waktu semalang hilang, gara-gara saya, yaitu tadi, wegah, kerja keras, iming-iming trading duit di sini nanti bisa berbu, kita nggak tahu, ya wis lah, karena masih ada family yang kerja di situ. Tahu-tahu dapat telepon dari Singapura, the money is gone, duitnya hilang, wassalam, ya wis. Tapi kalau dilihat tentang anatta, saya dengan bersyukur dan agak lega, karena saya ini ternyata kalau saya lihat flashback, saya pasti punya banyak simpanan kebaikan untuk sampai ke sini. Saya umur 13, sekolah itu saya abaikan, nggak sekolah loh. Kenapa? Cari makan, jaga toko, karena mami saya cuma nangis sama sakit, nangis sakit.
adik saya 5, 1 kakak saya di Solo, 1 kakak saya di The Brito Jogja. Terus bercita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukalah kursus sama Wena, ya. Dan itu duitnya murah itu. Karena saya pikir orang Klaten ini goblok-goblok gitu. Kalau saya jadi dosen itu interview itu kalau yang dari Klaten mesti aduh konyol-konyol Inggrisnya tuh gitu. Jadi saya buka kursus dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Cering, murah. Terus gimana? Enggak cukup. Terus gimana? Kerja di Solo. Karena di Solo saya kerja dapat duit banyak gara-gara saya ngelesin orang-orang kaya untuk nombok di Klaten. Jadi saya ini ada kebaikan lah, agak bajik gitu, enggak seluruhnya bajing gitu. Mobil ditabrak bis, saya tuh ngabisin 2 mobil, habis ketabrak. Tapi kok saya enggak mati, jadi saya menghargai kehidupan saya ini masih ada gunanya. Ditabrak, saya cuma ngomong sama yang nabrak itu, Mas, itu Mas bawa penumpang. Saya masih mikirkan penumpang. Jadi kalau saya pikir balik, saya ini kehidupan lalunya itu pasti perjuangan saya untuk jadi baik itu luar biasa. Mobil hancur, saya mau minta ganti rugi. Lihat orangnya kayak gitu. Wes Pak, enggak usah. Saya punya duit 150.000. Pak, 150.000 itu beli kaca belakang aja enggak bisa. Udahlah, jadi Bapak dapat dari mana? Saya utang sama 5 bulan gaji saya ini saya. Terus nanti Bapak makan apa? Enggak tahu, udah pokoknya ini saya rela. Wah, saya udah rela, Pak, udah enggak usah dibayar. Saya dulu enggak punya mobil, sekarang enggak punya mobil ya enggak apa-apa. Saya pikir saya ini rada gila ya. Duit 100 juta hilang, saya katakan apa ini? Piye? Ya wis. Karena waktu itu kita lagi pas gila-gilaan Anica duka itu lagi ngematkan gitu, mengamati terus. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk melihat Anica. Hilang. Habis tuh 100 juta pertama habis, gone with 1 telepon, the money is gone. Jadi saya tuh mulai mikir saya pasti atas saya ini sudah lumayan banyak terkikis ngertian Atta, karena saya tidak banyak memikirkan diri sendiri. Saya mau berkorban, saya nggak takut berjuang asalkan benar. Jadi saya simpulkan kehidupan masa lalu gawan bayi itu benar-benar harus dinaikkan supaya kalau pindah alam itu kita naik kelas. Saya beruntung sekali kok bisa ketemu meditasi. Pasti dulu saya sudah kenal lah. Wong saya nerjemahkan buku meditasi, tiba-tiba saya mudeng. Oh, berarti pikiran ini bisa dibersihkan. Mungkin dibersihkan, apalagi nerjemahkan ngomong, oh para biku, kalau seandainya instruksiku ini tidak bisa dilakukan, maka aku tidak akan menyuruh kalian menjalankan instruksiku. Tapi karena instruksiku itu bisa dilakukan, maka lakukanlah. Mantap. Kok ketemu Dhamma, meskipun umur 40, baru saya bisa ketemu. Tapi habis itu ngebut. Jadi kalau kita mikir gimana kehidupan yang akan datang, wah pokoknya semoga pindah alam, itu ke alam ketemu Dhamma, sehingga suatu ketika terbebas. Jadi kalau ada orang yang kena bencana, kemudian juga bisa mengambil manfaat dari bencana itu untuk meningkatkan diri, itu kita bisa, alhamdulillah, semoga terinspirasi. Kurikulum 4L, tanggal 24 Juni 2021. Saya di WA oleh Cilani, akan dikirimi buku Dhamma dari Klaten. Setelah sekian lama saya tidak kontak beliau, mohon maaf ya Cilan. Tali penghubung saya tersambung kembali dengan Cilan dan tim Wisma Sambodi. Cilan bilang, silakan intip YouTube Wisma Sambodi. 25 Juni dan seterusnya sampai sekarang. Sehabis meditasi pagi, saya mendengarkan YouTube Dhamma Desana yang disampaikan sejak Mei 2020 sampai sekarang. Saya jadi belajar banyak sekali. Yang masuk dalam memori saya dan menjadikan panduan dalam kehidupan sehari-hari saya adalah suatu ketika saya terkesiap begitu mendengarkan istilah LDM. Wah, ini kok gampang sekali untuk disebut dan diingat. Saya tahu arti loba, dosa, dan moha. Tapi kalau harus menyebutkan inilah loba, inilah dosa, inilah moha,
Rasanya terlalu panjang. Begitu disingkat menjadi LDM, jadinya sangat gampang untuk saya ingat. Mulailah setiap saat saya belajar untuk lebih memperhatikan bagaimana si LDM muncul dan lenyap dalam kehidupan sehari-hari saya. Suatu hari, saya telepon ke Cilan. Saya bilang, si LDM ini persis seperti dulu waktu saya di kos-kosan. Karena terlalu sempit, jadinya saya sebutkan ukurannya 4L. Artinya, lu lagi. Bangun dari ranjang, ke meja, ke pintu, jalan kemanapun, di dalam kamar, selalu kepentok sana-sini. Lu lagi. Inilah istilahnya. Nah, dalam pemahaman LDM itu, saya melihat hal ini sama seperti si 4L. Kapanpun dan dimanapun, si LDM ini yang bikin kegaduhan. Dan si M itu selalu menyertai, baik itu bersama L ataupun bersama D. Karena M itulah, maka si L dan si D bisa muncul. Pemahaman ini menyadarkan saya untuk lebih banyak belajar memahami Dhamma, untuk perlahan mengikis si M. Dhamma Desana Wisma Sambodhi sangat membantu kemajuan perkembangan kesadaran batin saya. Istilah yang dipakai sederhana dan pembahasannya detil dalam contoh keseharian. Kemudian juga dijelaskan dengan ilmu psikologi barat oleh Ibu Susan. Jadinya saya bisa duduk manis mendengarkan setiap pagi. Terkadang mendengarkan Dhamma Desana itu seperti melihat semua kegoblokan diri sendiri. Karena yang dikatakan oleh Cilan itu sudah pernah saya jalani. Bedanya, kali ini dibahas secara detil bagaimana semua proses terjadinya. Sangat bagus untuk menjadikan pengingat. Jangan mengulangi kegoblokan yang sama berulang-ulang kali. Nah, namanya belajar, ya perlulah menjalani ujian untuk melihat apakah yang selama ini dipelajari sudah benar-benar dipahami. Untuk saya, ujian itu jatuh pada tanggal 16 Agustus. Tanggal 16 Agustus 2021. Saya biasa bangun pagi jam 4 atau 5. Tapi hari ini saya bangun jam 2.30. Lalu meditasi seperti biasanya. Lanjut mendengarkan Dhamma Desana Cilani. Di pertengahan Dhamma Desana, putri saya telepon dan kami ngobrol seperti biasa. Entah apa yang memulainya. Dia bilang kalau dia ingat secara jelas apa yang terjadi di hari penculikannya tahun 2003. Padahal dulu tiap kali saya tanya, dia tidak mau menjawab. Putri saya bilang, pada saat ditarik ke dalam mobil penculik, ada beberapa pria besar di mobil itu. Terus saya tanya, kamu nangis tidak waktu di mobil? Dia bilang tidak nangis, karena wajahnya ditutup sapu tangan yang bikin dia tidur. Itu seperti di film-film supaya orang pingsan katanya. Langsung ingatan saya melayang pada kejadian mengerikan yang menimpa saya dan putri saya ketika dia masih berusia 2 tahun. Di suatu hari Rabu tahun 2003, di tengah meeting bersama klien di kantornya, saya ditelepon adik saya yang biasa mengantarkan putri saya ke playgroup dekat rumah. Adik saya bilang, putri saya telah diculik oleh mantan suami saya. Adik saya sendiri sampai luka-luka karena terseret mobil penculik. Langsung tubuh saya terasa lunglai. Akhirnya saya minta tolong kepada klien saya, bos besar yang punya banyak power. Siang itu juga, saya dengan ditemani 2 direktur kantor klien pergi ke kantor polisi di Komdak untuk melaporkan penculikan ini. Malam harinya, 3 polisi datang menemui saya di kantor klien. Bersama mereka, saya pulang mengambil data-data detil lainnya. Semalaman saya tidak bisa tidur. Sekitar jam 2 pagi, tim polisi mengabarkan bahwa mobil penculik itu mobil sewaan.
Saya disuruh bersabar menunggu kabar lagi. Sepanjang malam sampai pagi, semua bayangan yang menakutkan berputar di kepala saya. Apa yang sedang dialami putri saya? Apakah dia menangis? Apakah dia kaget sampai sakit? Apakah saya bisa berjumpa lagi dengan dia? Apakah dia akan dibawa kabur ke luar negeri? Dan lain-lain. Pokoknya, berbagai pemikiran buruk datang menghampiri saya. Rasa marah dan benci pada mantan membuncah dan menggunung. Sulit mengekspresikan segala kemarahan dan kebencian dalam kata-kata. Sudah pasti tidak bisa ditulis di sini. Hari Kamis, saya masih harus pergi kerja dan meeting bersama klien karena pada waktu itu ada proyek penting yang harus segera selesai, tidak bisa ditunda. Saya pikir daripada menangis di rumah, lebih baik saya presentasikan persiapan proyek bersama klien. Hari itu, saya pakai kacamata hitam supaya tidak terlihat mata yang bengkak karena menangis semalaman. Selesai meeting bersama klien, saya lanjut monitor bersama tim polisi. Saya menyelesaikan berita acara pemeriksaan, bahkan ikut bersama tim polisi mengintai rumah mantan yang ternyata sudah dikosongkan. Saya disuruh cek nomor telepon keluar masuk, tapi tidak satu pun nomor yang saya kenal. Hari Jumat, seharian tidak ada kabar. Malamnya, klien telepon saya dan menyuruh saya besok pagi-pagi ke kantor polisi untuk mengambil anak saya. Sepanjang malam, hati saya penuh perasaan yang campur aduk. Saya senang sekali akan berjumpa lagi dengan putri saya. Klien saya sempat bertanya kepada saya, "Kamu mau mantan dihukum berapa tahun? Mau dihukum seperti apa? Tinggal bilang aja." Ketika mendengar ini, rasanya seperti doa yang terjawab. Kejahatan akan dibalas dengan kejahatan dan yang baik akan menang. Saya punya guru spiritual di India yang mengingatkan, saya tidak boleh balas dendam pada mantan. Saya harus bisa memaafkan dan mengikhlaskan semua kejadian ini. Jadi sepanjang malam itu saya berdoa, semoga saya kuat untuk tidak membalas kebencian dan dendam yang ada di hati ini. Hari Sabtu, pagi-pagi sekali saya pergi ditemani oleh tim polisi yang mendampingi dari hari pertama. Di sana saya berjumpa kembali dengan putri saya. Sementara saya hanya sekilas melihat mantan. Kemudian saya pulang bersama putri saya. Dalam perjalanan pulang, putri saya menjadi anak yang ketakutan dan sangat pendiam. Melihat hal ini, muncul kembali rasa marah saya. Sepulangnya ke rumah, saya telepon klien. "Pak, saya tidak bisa makan dan tidur selama 4 hari 3 malam. Jadi, tolong masukkan dia juga ke sel selama 4 hari 3 malam. Saya sampai bayar orang loh untuk pergi cek apakah benar mantan ada di dalam sel." Edan ya saya, yang saat itu masih bersahabat dekat dengan si L, D, dan M. Selesai episode penculikan, masih cukup panjang jalan yang harus saya tempuh untuk mengurusi putra dan putri saya yang trauma terhadap kejadian ini. Saya sempat konsultasi ke psikolog anak, tapi belum berhasil baik. Untung klien saya kemudian mencarikan psikolog anak yang bisa mengobati trauma tersebut. Tahun 2003 sampai 2021, sudah 18 tahun berlalu. Saya pikir semua sudah baik-baik aja. Putra dan putri saya telah tumbuh menjadi anak yang baik, tangguh dalam perjuangannya, dan membanggakan saya. Kembali ke tanggal 16 Agustus 2021. Ternyata emosi saya kembali bergolak mendengar pengalaman putri saya yang baru kali ini dia ceritakan kepada saya ibunya. Tapi saya bersyukur sekali. Selama ini saya banyak belajar Dhamma melalui Dhamma Desana yang bisa dilihat di YouTube. Dan untung saya sudah terbiasa meditasi dan mengamati bagaimana pikiran bekerja. Jadi, otomatis saya bisa melihat respon pikiran terhadap objek indera telinga. Saya menganggap inilah hari ujian saya. Bagaimana respon pikiran dalam menanggapi cerita putri saya
yang baru pertama kali ini saya dengar dari mulutnya sendiri setelah 18 tahun berlalu. Berdasarkan pemahaman pembelajaran Dhamma selama ini, saya bisa menggambarkan proses reaksi yang muncul dari peristiwa tersebut sebagai berikut. Si aktor D, dosa, kebencian, muncul. Pada saat mendengar tersebut, saya melihat kemarahan dan kebencian pelan-pelan muncul, seperti kapal selam naik ke permukaan dari dasar lautan yang paling dalam. Sekelebat ada pemikiran, kurang ajar sekali itu orang, bikin anak saya yang baru berusia 2 tahun harus mengalami kejadian yang sangat menyedihkan ini. Pahlawan Ade, Adosa, Welas Asih datang. Untungnya, kesadaran saya cepat memberitahukan, cepat-cepat perangi si D. Jangan sampai si kapal selam kebencian ini muncul ke permukaan. Maka, dengan bantuan pahlawan Ade, saya tenggelamkan si kapal selam D tersebut. Si aktor M, moha, kebodohan, delusi, nafsu, ego muncul. Kejadiannya sudah 18 tahun yang lalu. Tapi, mendengarkan cerita anak saya sampai dibius tersebut membuat saya ingin meratapi kesedihan dan kemalangan yang menimpanya dulu. Kasihan benar kau nak, sampai harus mengalami hal seperti itu, dan sebagainya. Kebodohan muncul. Pahlawan AM, Amoha, kebijaksanaan datang. Untung saja kesadaran melihat bahwa semua itu sudah berlalu. Itu 18 tahun lalu, dan anak saya sekarang baik-baik saja. Malahan sudah belajar di universitas yang bagus di Kanada karena dia bekerja super keras sehingga dapat beasiswa. Kenapa saya harus menangis sedih atas kejadian yang sudah lama berlalu? Proses mengamati semua kejadian ini seperti menonton film slow motion. Perlahan dan jelas. Semua itu berlangsung sangat sebentar, hanya 1-2 menit aja. Sungguh saya beruntung mengenal Dhamma, sehingga bisa segera eling, tidak kebablasan. Kalau tidak, mungkin seharian atau bahkan bisa terus berlanjut sampai esok dan esoknya dan esoknya. Saya akan masih jadi manusia piaraan, dipiara oleh si aktor D dan M, dielus-elus oleh sang aktor untuk meyakini bahwa pemikiran awal saya itu harus dibenarkan. Bahkan mungkin saya akan disanjung-sanjung kalau memupuk rasa kebencian tersebut. Tanggal 17 Agustus 2021, saya sharing pengalaman pada Cilani. Saya bilang, istilah yang dipakai Cilan yaitu LDM itu sangat membantu saya untuk bisa lebih cepat eling, lebih cepat merdeka. Saya juga dibantu oleh meditasi Vipassana yang saya jalani sejak tahun 2010 sampai sekarang. Akhirnya saya bilang, Cilan, saya sekarang juga punya sekolahan. Namanya sekolahan diri sendiri. Kurikulumnya 4L, lu lagi. Subjeknya L, D, M, dan AL, AD, AM. Motonya, maju terus, pantang mundur. Demikianlah sharing saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Leni, usia 54 tahun, single parent dari seorang putra dan putri. Bagus ya. Ibu, bapak, saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mau melihat ke dalam diri, banyak loh. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kita sharingkan pada diri sendiri dan pada orang lain. Saya ingin menutup pertemuan kali ini dengan satu nasihat yang saya terima dari seorang biku India. Dia katakan, jangan takut melakukan kebenaran. If you protect Dhamma, Dhamma will protect you. Karena dewa juga butuh berbuat baik. Jangan heran kalau kita banyak terlindung juga dari alam-alam yang jauh lebih sakti daripada kita. Ibu, bapak, saudara-saudara, saya cukupin sampai sekian karena yang lain bisa menyusul di Dhamma di sana yang akan datang. Selamat menutup September dengan celing, menghabiskan kebencian
menghabiskan dendam dan mengisinya dengan A. Angkatan Laut, A. Angkatan Darat, A. Angkatan Militer, A. Loba, A. Dosa, A. Moha. Seperti yang tadi di-sharingkan oleh Leni. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu.